Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ingat, jangan kita membuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang pertama, kerusakan akidah dan keimanan serta akhlak. Kalau kita membuat kerusakan keimanan, kerusakan akhlak, Allah akan hancurkan negeri ini. Dan di saat negeri dihancurkan, perusak akhlak itu adalah akan masuk wilayah murka Allah. Tapi kalau Anda di wilayah yang terjadi kerusakan, di situ Anda masih bertahan, maka Anda termasuk orang yang mulia dan dipilih oleh Allah. Ingat kisah terdahulu, Nabi Lot dihancurkan, Nabi Shu'aib, Nabi Lut kaumnya dihancurkan, Nabi Shu'aib juga dihancurkan ya. Itu dari kemaksiatan mereka lakukan, lalu Allah timpakan musibah ke dalamnya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, alangkah banyak, berapa banyak kampung-kampung yang sudah kami hancurkan, yang Allah hancurkan karena keonaran yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan. Faja'aha ba'suna, kemudian datang bencana dari kami bayatan di malam hari, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Ahum qailun, atau mereka adalah qailun itu tidur atau istirahat di siang hari. Qailun qailulah ya, lagi istirahat siang hari dan bencana. Jadi artinya apa? Bencana itu bisa Allah turunkan di malam hari, juga bisa diturunkan di siang hari. Bahkan lagi mereka itu adalah lagi bersenang-senang, Allah timpakan musibah. Dan ingat, musibah itu akan ditimpakan di satu kaum. Hanya perbedaannya begini, jika Anda adalah orang yang beriman, semoga Anda tidak tertimpa musibah di dunia dan di akhirat. Kalau ada satu kaum beriman tertimpa musibah, berbeda dengan orang kafir yang tertimpa musibah. Musibah akan diturunkan, akan hancurkan. Akan tapi kalau Anda atau orang itu adalah ahli iman, kok tertimpa musibah, bagi dia adalah kemuliaan. Tapi yang tidak beriman itu kalau tertimpa musibah, itu adalah muqaddimah hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Maka dari itu kita harus pandai di dalam menilai ya, memandang. Kadang kita memandang dengan kesombongan. Contoh, beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang silam, ada bencana di Aceh, tsunami, gempa menggoyang Jogja. Lalu tiba-tiba kita mengambil ayat semacam ini, tanpa kita sadari kita telah melukai hati orang-orang yang masih tersisa di masyarakat Aceh dan orang-orang tersisa di masyarakat Jogja. Contohnya, lalu kita dengan sombongnya berkata, wah, Aceh mendapatkan musibah semacam itu karena dosa-dosa orang Aceh. Nah, ini kan, atau orang Jogja mendapatkan musibah seperti itu karena banyaknya dosa orang Jogja. Ini adalah kalimat yang tidak bijak. Memang betul, bisa saja musibah Allah timpakan karena dosa. Tapi Al-Quran itu bukan untuk nilai orang lain, wahai hamba Allah. Al-Quran untuk menilai dirimu sendiri, untuk pegangan buat kita. Kita itu sering kalau mendapatkan firman Allah, petua itu yang dilihat orang lain. Ini peringatan, jangan sampai engkau itu dihancurkan oleh Allah dalam keadaan kamu bermaksiat. Enggak usah nengok orang lain. Kalau melihat Aceh, kita pandangannya beda dong. Orang beriman di Aceh yang tertimpa tsunami, ketahuilah dia langsung meluncur ke surga. Orang Jogja yang ahli iman kena gempa lalu mati, dia ketakutan, kegencet, ketimpa genteng, mati, surga dia. Orang muslim beriman. Kita itu sering sombong, lalu berkata seperti itu. Dan kita melihat komentar-komentar, itu karena maksiat, Aceh tidak seperti dulu, sudah banyak maksiat, makanya setelah itu Aceh tertimpa musibah.
gara-gara banyak zina, banyak ini. Yang meninggal itu adalah banyak anak-anaknya yang soleh dan orang-orang yang soleh. Tanpa sadar kita menyakiti mereka. Kalau seandainya Aceh itu diguncang atau kena tsunami karena ada yang berzina di tempat sana, maka ketahuilah Cirebon dan sekitarnya pun juga sudah harus kena. Di sini juga ada orang melakukan kehinaan kan, minuman keras juga ada dan seterusnya. Akan tapi yuk cara pandang, kalau ada peringatan semacam ini untuk kita, bukan untuk nilai orang lain. Kalau memang kisah kaum Nabi Syuaib dan kaum Nabi Lut memang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, tapi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada umat Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan tertimpa musibah. Jadi cara pandang begini, kalau ada musibah menimpa kita, bolehlah kita berkata ini karena dosaku. Bukan boleh, hendaknya kita berkata ini karena dosa-dosaku. Tapi kalau melihat orang lain sakit, kita bisa hibur hatinya, itu karena Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah memberikan pahala kepadamu. Coba saja contoh kecil, Anda datang pada orang sakit, iya Pak ini karena dosa-dosamu Pak. Wah ini kan tidak enak banget nih manusia ini, tidak punya adab. Memang betul dosa bisa mengundang penyakit, tapi di saat ada orang terkena penyakit, mungkin di awal dia merasakan sakit sudah diampuni oleh Allah, tinggal hari keduanya pengangkatan derajat kok. Kamin Koryatin ini melihat masa lalu dahulu, yang artinya Allah juga bisa menghancurkan kita di saat iman sudah tidak ada dan seterusnya. Dan alangkah ruginya di saat tertimpa musibah dalam keadaan iman sudah tidak ada. Sedang dalam kenyataan Allah pun menimpakan musibah di dunia kepada orang kafir, dan juga Allah menimpakan musibah kepada orang yang beriman. Musibah ada, cuman bedanya jika musibah ditimpakan oleh Allah kepada orang yang beriman itu adalah karena Allah ingin mengampuni dosanya, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah ingin menyimpankan, menabungkan pahala besar nanti di akhirat. Maka jika musibah itu kepada orang lain, hendaknya kita harus dengan kalimat yang mulia, semoga Allah mengangkat derajatmu, semoga Allah memberikan pahala dan menjadi sebab penghapus dosa-dosamu. Tapi kalau menimpa kita, hendaknya kita harus lebih sadar ini karena dosa. Istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Kadang seorang hamba kalau nilai orang lain gampangnya, oh itu karena dosa-dosanya. Di saat dia sendiri ketimpa musibah marah kepada ya Allah, kau sampai begini, memang dosa apa ya Allah sampai aku kau hukum begini? Dosa apa? Banyak dosamu, jangan ngomong dosa apa ini. Keluar rumah sudah dosa, di rumah sama suami dosa, sama istri dosa, sama tetangga dosa. Bilang setelah ketimpa musibah, aduh kok ketimpa musibah terus, dosa apa yang aku timpa? Ini dosamu itu kamu tidak sadar kalau kamu berdosa.